semua ciptaannya. Semua ciptaannya disorak merayakan kemenangan Yesus. Mari bersama-sama, hatiku percaya, hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku, jiwaku bersorak bagimu. Engkaulah Tuhan dan Raja. Hatiku percaya, hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku, jiwaku bersorak bagimu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Tepuk tangan bagi Raja dan Dasar. Haleluya. Semakin sungguh-sungguh dan semakin kami percaya kepada Tuhan. Yes. Engkau Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Yeah, yeah. Hatiku percaya, hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai jiwaku bagimu. Engkaulah, mari katakan sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya. Engkau perisai hidup kami ya Tuhan. Kami bersorak pagi hari ini. Engkaulah Rajaku. Hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku, jiwaku bersorak bagimu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Tepuk tangan buat Raja, kita katakan haleluya. Lebih baik lagi sorak-sorai katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pegang. Katakan, ku bebas. Tahun pembebasan seutuhnya terjadi. Ku telah dari dalam oleh kuasa darahnya. Saya mau dengar semua jemaat Tuhan katakan dengan imanmu, ku bebas. Berkatakan dengan imanmu, ku bebas. Haleluya. Ku telah oleh kuasa darahnya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya.
tahun pembebasan seutuhnya. Keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami mengalaminya dengan Tuhan. Kami mengucap syukur. Orang yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Sebelum duduk tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan persembahan kita. Kita mau beri dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya setiap kali kita datang dalam hadirat Tuhan, kita mau mempersembahkan yang terbaik. Amin. Perkembangan terakhir untuk desa binaan kita sudah membangun sekolah. Dan saya percaya bahwa anak-anak kecil akan dididik takut akan Tuhan. Sekalipun ada banyak dari mereka yang bukan beragama Kristen, tapi saya percaya bahwa lewat kehadiran GBI PRJ, lewat tangan-tangan jemaat Tuhan, anak-anak boleh belajar dan mereka boleh mengenal Tuhan. Satu hari nanti kita akan mendengar kesaksian dari setiap tim yang ada, bagaimana orang-orang di desa binaan kita dipulihkan dan mereka terima Yesus sebagai juru selamat. Amin. Mari kita berdoa sama-sama, kita memberi. Tuhan, terima kasih, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami belajar bagaimana Engkau memberi, Engkau memperhatikan bagaimana orang yang berkekurangan. Biar hatimu ada pada kami Tuhan, biar cintamu ada pada kami, supaya setiap kali berkat Tuhan datang dalam hidup kami, kami boleh menjadi dipakai untuk menjadi saluran berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur, kami siap memberi dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Yang siap memberi katakan sama-sama, amin. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Katakan sekali lagi, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Sekali lagi, ku cinta Kau, cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Katakan lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau, lebih dari segala yang ada, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita baru saja meninggalkan tahun 2015 dan masuk tahun 2016. Tuhan memberikan tema untuk tahun 2016. Tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. The year of total deliverance. Kalau kita membaca Lukas pasal 4 ayat 18, 19 dan 21, di sini Tuhan Yesus memberitahu bahwa tahun rahmat Tuhan, yang artinya tahun Yobel, tahun pembebasan seutuhnya telah datang. Jadi kita memasuki tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel, tahun pembebasan seutuhnya. Apa yang terjadi? Orang-orang miskin jasmani maupun rohani akan dibebaskan. Orang-orang tawanan, yaitu yang ditawan oleh narkoba, pornografi, tipu daya kekayaan, ketakutan, rasa bersalah, kepahitan, dan lain-lain akan dibebaskan. Orang-orang buta secara jasmani, termasuk sakit penyakit yang lain, dan secara rohani,
buta terhadap keselamatan, buta terhadap adanya pengajaran-pengajaran palsu, akan dibebaskan. Orang-orang tertindas, yaitu orang-orang yang menderita, patah semangat, remuk redam, akan dibebaskan. Kalau saudara mau mengalami pembebasan seutuhnya, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, bertobat. Yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia mau dan mampu membebaskan saudara. Tahun pembebasan seutuhnya akan mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa. Saya percaya ini adalah yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Sesuai dengan Yoel 2 ayat 30 sampai dengan 32. Maka penuaian jiwa ini akan terjadi di tengah-tengah mujizat dan goncangan. Mujizat yang terjadi akan luar biasa, sebab kita memasuki tahun pembebasan seutuhnya. Tetapi goncangan-goncangan yang terjadi juga luar biasa. Hal inilah yang akan terjadi pada tahun 2016. Memasuki tahun 2016, Tuhan memberikan arahan kepada kita untuk melakukan seperti apa yang Musa lakukan dalam Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, memasuki tahun 2016, biarlah Tuhan berjalan bersama-sama dengan saya untuk membimbing saya. Saya tidak mau berjalan, dan memang saya tidak bisa berjalan kalau Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan saya untuk membimbing saya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kalau saudara membaca Mazmur 30 ayat 8, maka di situ dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Orang-orang yang mengasihi Dia. Dia begitu rindu untuk mengajar, untuk menasihati, untuk menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Tetapi yang ingin saya katakan kepada saudara, kita bisa menangkap ini Tuhan yang mengajar, ini Tuhan yang menasihati, ini Tuhan yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, hanya kalau mata kita senantiasa tertuju kepada Dia. Saudara, mari memasuki tahun 2016, kita selalu akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, berjalanlah bersama saya, bimbing saya. Saya percaya memasuki tahun 2016, kita akan dengan sukacita, sebab Tuhan berjalan bersama kita dan membimbing kita. Saya berdoa buat saudara. Mari angkat tangan. Bapak, terima kasih. Kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2016. Tuhan bimbing kami, berjalan bersama kami. Kami tahu Tuhan, itu adalah yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua. Kami diminta untuk selalu berkata, Tuhan bimbing kami, berjalanlah bersama kami, dan Kau akan memberkati kami, anak-anak-Mu. Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu semua. Terima kasih Bapak, berkat-Mu melimpah buat mereka tahun 2016. Terima berkat Tuhan, terima pembebasan seutuhnya, terima dalam nama Yesus. Amin. Seumur
Kau segalanya di hidupku.
You're my God, and you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, altogether lovely, altogether wonderful to me. I'll never know, and I'll never know. To see my sins upon, I'll never know. How much it costs to see my sins upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, and you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You are wonderful, you are wonderful to me. Jesus, you are wonderful to me. More than anything, more than anyone, more than any time, lebih dari semua Kau Tuhan. Engkau cantik Tuhan, Engkau indah, Engkau mempesona. Engkau lebih dari apapun, lebih dari siapapun bagi kami. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau memilih kami? Siapakah kami Tuhan sehingga matamu tertuju pada kami, sehingga kami diangkat, kami menjadi milikmu sendiri, milik kepunyaanmu. Siapakah kami sehingga pencipta alam semesta mau perhatikan kami, izinkan kami duduk di pangkuanmu, mendengar detak jantungmu. Terlalu besar bagi kami, terlalu mulia, terlalu ajaib. Pikiran kami itu gak nyampe Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Anugerahmu, belas kasihanmu, darahmu yang mahal dicurahkan bagi kami. Mari Roh Kudus, kami mengundang Engkau. Biar hadiratmu bertambah kuat di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau sendiri berjalan antara setiap barisan, setiap kursi. Engkau menaruh tanganmu atas kepala kami. Bawalah kami Tuhan untuk menyelam, untuk mengerti kehendak-Mu bagi hidup kami, sehingga setiap hari kami berguna, setiap nafas kami berguna, membawa kemuliaan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini. Urapilah hamba-Mu. Taruhlah saringan ilahi di mulut hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan menjadi isi hati Tuhan sendiri bagi setiap kami, yang bukan daripada Allah, ya halal di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami mengucap syukur sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sepakat bersama-sama katakan amin.
Amin, haleluya. Sebelum duduk, cari 3-4 orang, salaman sama dia, katakan, "Hei, aku mengasihi kamu, tau gak? Saya saudara kamu di dalam Tuhan, saya sahabat kamu." Tuhan Yesus memberkati. Amen, amen. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita, amin. Praise God. Puji Tuhan. Bagi saya sukacita untuk boleh kembali hadir di GBI PRJ menyampaikan firman Tuhan. Saya tahu waktu saya nggak begitu banyak, jadi kita akan langsung nyemplung. Ngerti nyemplung nggak tuh? Nyemplung. Matius pasal 10 ayat 37. Hari ini saya mau bicara mengenai tindakan radikal yang diperlukan, yang diwajibkan bagi kita. Radical action required. Kita, saudara, adalah pengikut Kristus. Ada bisa katakan amin? Dan Kristus adalah orang yang paling radikal sejagat raya. Gak ada yang seperti dia. Dia super radikal. Kalau saudara baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nah saudara mendalami apa yang dikatakan oleh Yesus, sikap yang diambil oleh Yesus, tantangan yang diberikan oleh dia, aksi, tindakan-tindakan dia, saudara akan temukan figur yang sangat radikal. Dan saudara dan saya dipanggil tidak hanya mengenal Yesus, tidak hanya menikmati karya keselamatan, tidak hanya menikmati kuasanya, anugerahnya, tidak hanya saudara dipanggil untuk percaya padanya, tetapi saudara dan saya dipanggil menjadi serupa dengan Kristus. Dan saudara, ini suatu mindset yang berbeda. Ini sesuatu cara pikir, satu pola pikir yang beda, saudara. Sekarang saudara, kita ada di satu masa yang sangat unik. Dalam sejarah manusia tidak pernah ada masa seperti masa ini. Gak pernah ada generasi seperti generasi ini. Tidak pernah ada teknologi seperti yang sekarang. Kita hidup di dalam satu generasi yang langka, yang gak pernah ada. Dan kita menuju kepada satu era percepatan yang akan mengejutkan banyak orang. Dan saudara, kita ini kalau tidak mengambil sikap yang radikal sama seperti yang ada pada Yesus Kristus, banyak kita saudara akan pada akhirnya tersapu. Kita ini harus melihat, kita harus mengenal, dan kemudian kita harus menjadi serupa dengan dia. Yesus berkata di kitab Matius pasal 10 ayat 37. Mari kita baca ini bersama-sama, ayat 37 sampai dengan ayat 39. 3, 2, 1. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, ini adalah sebuah panggilan oleh Tuhan kepada sebuah kehidupan yang benar-benar radikal. Nah saudara, ini kata-kata ini berasal dari mulut Yesus langsung kepada pengikutnya. Saudara, ini adalah dia yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, kata Alkitab, sebagai milik yang perlu dipertahankan, melainkan dia merendahkan diri menjadi sama seperti kita. Saudara, ini sesuatu yang sungguh-sungguh saudara dan saya dengan otak manusia kita yang sangat terbatas, kita tidak bisa pahami dan kita tidak bisa mengerti sepenuhnya bahwa Allah Tritunggal, Allah yang oleh
firman-Nya menciptakan segala yang ada, bisa lepas daripada ketritunggalan itu, bisa dia tinggalkan surga, dan dia bisa turun di antara yang dia ciptakan, menjadi bagian daripada dia ciptakan. Sungguh saudara, melampaui pengertian dan pikiran kita. Dan dia saudara lahir di tengah-tengah kita, tapi dia tidak menjadi raja. Walaupun mudah untuk dia lakukan, dia melainkan merendahkan dirinya lebih jauh, dan dia menjadi seorang hamba. Dia yang berlutut dan dia membersihkan kaki murid-muridnya. Dia yang pada akhirnya mengizinkan dirinya dihianati, izinkan dirinya dibawa dan dipaku di sebuah pohon oleh orang-orang berdosa yang menganggap dia paling jahat antara orang berdosa. Dan dia mengizinkan diperlakukan seperti seorang kriminal, disalibkan, darahnya dicurahkan. Dan oleh darah itu, barang siapa percaya kepada Tuhan, kemudian bisa mengambil bagian dari perjanjian itu. Saudara dan saya yang percaya, saudara, sekalipun dosamu merah seperti kain kermis, akan dijadikan putih seperti salju. Bisa katakan amin. Jadi darahnya ini bicara dalam kekekalan bagi setiap kita yang percaya. Darahnya tidak pernah berhenti bicara, darahnya tidak pernah berhenti membela. Dia menjadi anak domba tanpa cacat, tanpa celah. Dia menanggung seluruh murka Allah yang ditujukan kepada orang berdosa. Yesus Kristus mati menanggung semuanya itu. Upah dosa, kata firman Tuhan, ialah maut. Dia menanggung maut. Dia membayar upah dosa itu. Dia mati ganti kita. Dia menerima seluruh hukuman itu supaya saudara dan saya dibebaskan dari hukuman itu. Dan barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan dia akan peroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, ini adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah panutan, dia adalah teladan, dia adalah figur di mana saudara dan saya tidak hanya percaya padanya, tapi kita katakan, jadikan aku serupa dengan Engkau Tuhan. Kita dipanggil menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, saya ingin supaya saudara bisa mengerti bahwa panggilan ini adalah panggilan untuk sesuatu kehidupan yang sangat amat radikal. Bukan kehidupan yang ordinary. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, Roh Allah hendak turun atas saudara dan mengubahkan saudara daripada manusia yang ordinary menjadi manusia yang extraordinary. Tahukah saudara dipanggil menjadi manusia yang extraordinary? Lihat kiri kanan, katakan kepada teman saudara, bilang, kalau saya lihat muka lu kayaknya orang extraordinary juga nih kayaknya. Mari kita lihat 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh apa? Pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita. Tahukah saudara, dipanggil oleh Yesus Kristus untuk apa? Untuk sebuah kehidupan yang sebagaimana Dia sendiri hidupi. Roh Allah memenuhi saudara supaya saudara bisa menjadi seperti Dia. Jadi saudara, yang saya bicara pagi hari ini sebuah kehidupan yang extraordinary, bukan karena saudara hebat, bukan karena saya hebat, tetapi karena ada Roh Allah yang dianugerahkan kepada saudara, diberikan kepada saudara,
Sehingga waktu saudara dipenuhi oleh Dia, saudara mampu menghidupi sebuah kehidupan yang extraordinary. Roh Allah yang menjadikan saudara extraordinary. Yesus Kristus di dalam dirimu yang menjadikan saudara nation shaker, culture changer, history maker. Menjadikan saudara seseorang yang berguna, bisa dipakai oleh Tuhan untuk maksud dan rencana Tuhan di dalam generasi saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka kitab Nehemia. Di kitab Nehemia kita menemukan seorang yang punya spirit yang radikal seperti Yesus. Saudara, saya melihat dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan selalu tertarik, Tuhan selalu hatinya seperti ditarik kepada orang yang punya sikap yang radikal. Itu menjadi seperti magnet yang menyerap diri Allah, yang menarik diri Allah. Firman Tuhan mengatakan mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi mencari orang-orang yang hatinya tertuju padanya. Seperti sebuah magnet, waktu muncul keinginan, waktu muncul seruan dari dalam diri saudara, waktu saudara itu mulai untuk memandang Kristus, berteriak kepada Dia, dan mulai memaksa surga. Ngotot, tahu ngotot saudara? Mengotot. Bahasa Indonesia ajaib, tapi nyata saudara. Bahasa Indonesia super keren. Saya mungkin nanti di surga itu, saya kadang-kadang pikir bahasa apa yang dipakai di surga. Menurut saya mungkin di Indonesia, surga bahasa Indonesia yang berlaku di sana. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ada greget gitu, ada terasa gitu, ngotot, itu terasa. Bahasa Inggris nggak begitu. Ini bahasa Indonesia ada sesuatu yang langka. Rasanya itu sampai tulang-tulang gitu loh. Ekspresinya itu dan misterius. Bahasa Indonesia itu sangat misterius. 70% dari bahasa Indonesia dicari di kamus, nggak ada. Nggak ada, saya tahu karena saya dari nol saya membabi buta. Kita cari membabi buta dan kita nggak ketemu di kamus, nggak ada. Dan apa hubungannya babi dengan membabi buta? Kita nggak tahu. Pokoknya itu ada. Pokoknya saya numpang aja bahasamu, saudara. Saudara, waktu kita ngotot, waktu kita itu menuntut Tuhan janjinya. Waktu kita ini percaya sampai kita teriak. Waktu kita dari sini kita mulai untuk mengatakan, God, Tuhan, kerjakan sesuatu di dalam diriku. Kerjakan sesuatu melalui diriku. Aku mau Engkau memenuhi hidupku. Sesuatu teriakan itu, seruan itu menjadi seperti magnet ilahi. Menarik Allah kepada diri seseorang. Sangat powerful, sangat luar biasa. Kerinduan saudara. Keinginan yang ada di sini diekspresikan kepada Tuhan. Tidak bisa ditolak oleh Tuhan. Saudara, ada doa. Waktu saudara itu menyampaikan doa. Karena begitu syarat dengan iman, begitu syarat dengan kerinduan, begitu syarat dengan emosi dari ungkapan dari dalam diri saudara, dari perut, dari batin saudara, tidak bisa ditolak oleh surga. Tahukah saudara ada doa yang tidak bisa ditolak oleh surga? Sesuatu yang membuat surga hening dan Tuhan mulai memperhatikan doa itu. Dan dia tidak bisa tidak menjawabnya. Mari kita lihat di kitab Nehemia. Bagaimana radikalnya Nehemia. Saya harus perhatikan waktu kita cepat-cepat aja. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, terhindar dari penawanan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, perhatikan saudara, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela.
tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, Nehemia mendengar sesuatu berita yang bukan lagi berita, sudah basi, saudara. Dari sejak berapa puluh tahun yang lalu tembok Yerusalem runtuh, pintu gerbangnya terbakar. Itu bukan suatu kabar yang baru. Saudara sudah tahu itu semua. Dia lahir di dalam pembuangan. Dia sekarang menjadi budaknya Raja Artaxerxes, menjadi hamba di istana raja, menjadi juru minuman. Saudara, dia mendengar berita ini bukan sesuatu yang baru. Tembok runtuh, pintu gerbang terbakar, itu akibat perang. Tapi perhatikan saudara, mereka lebih jauh. Mereka katakan apa? Orang yang masih tinggal di daerah sana terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Saudara, inilah kabarnya yang menggoncang Nehemia. Tiba-tiba orang ini yang hidup di istana Susa, hidup di istana Raja Artaxerxes, yang mendapatkan perkenanan raja, dia hidup dalam kemewahan, dalam kenyamanan, dalam keamanan. Dia hidup, saudara, dengan mapan. Tiba-tiba, saudara, dia digoncang oleh sebuah pewahyuan, oleh sebuah kabar, akibat tembok runtuh, akibat pintu gerbang terbakar. Umat di sana hidup dalam keadaan tercela. Hidup, saudara, hina. Ada bahasa Indonesia, hina dina. Saya nggak tahu siapa Dina dan kenapa ini kok bisa muncul hina dina. Ajaib. Ngerti kan? Hidup kayak jadi keset. Saudara, tembok runtuh, musuh lalu lalang seenak jidatnya. Apa hubungannya coba? Saudara mengerti bahasa Indonesia penuh dengan misteri. Saya lagi coba ajarin kalian. Kasianlah orang bule belajar bahasa Indonesia itu sampai nangis darah itu nggak bisa-bisa gitu. Seenak jidat mereka tuh keluar masuk Yerusalem enak aja gitu loh. Tidak ada perlindungan, pintu gerbang terbakar. Semua tidak ada pengecekan, tidak ada yang bisa menahan. Saudara, umat Israel ini hidup tanpa hukum. Mereka dibunuh, diperkosa, dirampok, tidak ada pembelaan. Mereka menjadi keset semua dari musuh-musuh dari bangsa-bangsa Kanaan bisa sekarang itu masuk keluar Yerusalem, saudara. Mereka hidup dalam keadaan tercela. Ini yang menggoncang jiwa seorang Nehemia. Lihat apa yang dia lakukan, saudara. Perhatikan, saudara, ayat 4. Ketika, mari kita baca bersama 3, 2, 1. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dan kemudian saudara di rumah bisa baca doanya. It's amazing. Inilah doa yang mengguncang surga. Ini adalah doa yang tidak hanya mengetuk pintu surga. Ini menggedor pintu surga. Ini adalah doa yang langsung seperti anak panah tembus hati Allah dan membuat hati Allah bangkit dan turun atas orang ini. Kenapa, saudara? Dia lihat akibat, dia lihat keadaan generasinya, dan saudara, dia terpana dengan belas kasihan. Saya mau bertanya sama Anda, berapa banyak daripada kita sekarang punya hati seperti Nehemia ini? Tahukah saudara bahwa banyak di antara kita sudah kebal terhadap keadaan generasi ini? Semua beritanya basi, kemiskinan, narkoba, ketidakadilan. Keadaan generasi ini itu sudah biasa. Memang dari dulu begitu. Kita sudah lahir dalam keadaan Indonesia ya seperti inilah. Dan kita sudah tidak rasa, kita nggak melihat, kita tidak menyadari bahwa ini saudara mendukakan hati Allah. Saudara, saya mau beritahu, generasi masa kini
adalah seperti Yerusalem pada zaman itu. Temboknya runtuh, pintu gerbang terbakar. Sekarang saya keliling Indonesia, saya bicara, saya teriak, saya mohon kepada orang anak-anak Tuhan untuk melihat ini. Dengan bangkitnya teknologi dan media terjadi konvergensi, terjadi perubahan yang extraordinary di dalam generasi ini. Kita lihat bagaimana terjadi temboknya itu runtuh. Kalau dulu saingan kita orang tua, sini siapa yang sudah menikah punya anak, coba lambaikan tangan. Dulu saudara, saingan kita orang tua itu adalah pergaulan, guru di sekolah, ya, TV mungkin, sama musik, ya, rock and roll, musik, segala macam itu kayak jadi sumber pengaruh terhadap kita. Kalau zaman ini beda, saudara. Sekarang saudara, karena teknologi, sumber saingan kita saudara itu ribuan. Ini generasi Google, generasi Facebook. Ini adalah generasi digital. Dan saudara, ini yang streaming ke dalam benak mereka, otak mereka, batin mereka, itu tidak henti 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu streaming. Asal dia punya ini aja. Dan semua kan punya ini. Streaming. Saudara, saya mau beritahu, mulai muncul sebuah generasi yang pandangan dunia, worldview beda dengan saudara dan saya. Mulai muncul sebuah generasi yang nilai-nilainya itu bergeser jauh dari hakikat firman. Mulai muncul sebuah generasi yang bisa di depan mata kita, saudara. Mereka sedang dimuridkan oleh dunia ini. Saudara, saya mau beritahu, ini di depan kita, saudara, 5, 10, 15 tahun di depan kita ini, segalanya akan berubah. Seluruh masyarakat, seluruh dunia akan berubah. Saya nggak ada waktu pagi hari ini untuk menceritakan kepada saudara bagaimana teknologi ini akan menghadirkan revolusi. Dan saudara, saya mau beritahu, kian kemari saudara, tembok generasi roboh, pintu gerbang terbakar. Pintu gerbang itu bicara menurut saya saudara mengenai banyak hal, tapi yang utama bicara mengenai otoritas. Kita bisa bicara mengenai pemerintahan, kita bisa bicara mengenai bangsa, kita bisa bicara mengenai banyak hal. Tetapi saudara, dalam keluarga saya mau bicara mengenai orang tua. Bagaimana pintu gerbang terbakar, orang tua berhenti berfungsi. Mama kerja, papa kerja. Saya baru tadi malam saudara, saya ada di rumah seseorang. Mamanya kerja, papanya kerja, anaknya itu amburadul. Cari di kamus, kagak ada amburadul di kamus. Nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikendalikan. Terus mereka tanya sama saya, Pak, gimana anak saya yang satu ini emosinya labil, dia begini. Saya lihat anak di situ cuma begini aja terus. Salam sama saya, salim juga nggak. Salam, apalagi salim. Dia gini aja dia. Say hello sama Pastor Mark, sama Om Mark, gini aja dia. Gimana ya anak saya? Istri mau kerja nggak? Kerja. Kamu kerja nggak? Saya mulai tanya. Pintu gerbang terbakar. Otoritas orang tua sudah diambil alih oleh Mbak Jamila. You understand? Saudara bisa paham. Sehingga apa yang terjadi? Anak itu tuh jadi apa, saudara? Sedang dimuridkan, sedang dilatih, sehingga muncul bukan seperti kita inginkan. Saudara, saya setiap hari dihubungin, Pak, tolong doakan anak saya. Kenapa anakmu? Iya, sekarang dia kok nggak mau ini berangkat kuliah, pulang itu nggak mau gereja lagi. Mana ogah-ogahan dia begini loh. Cari saudara, itu rupanya saudara dari umur 6 sampai dari umur 0 sampai 14 itu tahun pembentukan kita itu gugur di situ ya gugur. Udah saudara udah menjadi remaja, sudah too late ya nggak too late, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saudara, kita dipanggil untuk ambil tindakan yang radikal. Saya mau bertanya, siapa yang hatinya terpana untuk generasi ini? Untuk bangsa ini, untuk bangsa Indonesia mau sekarang. Dulu saudara, saya suka kalau orang memuji saya suka, saya suka nggak suka, ngerti nggak? Saya nggak suka gitu. Mereka suka bilang begini,
Pak Mark hebat ya. Pak Mark kan orang Amerika ya, datang ke Indonesia itu mau peduli, ya mau melayani Tuhan di Indonesia, hebat ya. Saya selalu bilang, please, tolong ya jangan puji saya dalam hal ini. Saya merasa ini kehormatan bagi saya. Saya bisa ada di Indonesia, bisa melayani Tuhan, saya bisa dipakai Tuhan di Indonesia, itu kehormatan terbesar dalam hidup saya. Itu tidak patut dipuji ya. Saya suka bilang begitu. Tapi lama-lama saudara saya keki juga. Ya, maksudnya gini, di manakah kita umat Tuhan di Indonesia yang hatinya terpana untuk generasi ini, untuk bangsa ini, untuk bangsa-bangsa? Kita saudara itu di sebuah kereta sekarang, kereta percepatan yang luar biasa, tetapi biasa-biasa saja. Kadang-kadang saudara saya itu ada rasa itu yang saya bilang keki itu. Kenapa? Saya lihat potensi daripada saudara. Saya lihat kapasitas daripada gerejanya. Saya lihat kemungkinannya ada terkandung di dalam setiap saudara dan di dalam saya untuk menghidupi sebuah kehidupan yang extraordinary. Tapi tanpa tindakan yang radikal, potensi yang extraordinary itu akan menjadi biasa-biasa saja. Saudara Nehemia, dia pertaruhkan nyawa. Kenapa? Dia rasa, dia melihat, dia memperoleh pewahyuan, dia mengerti apa yang penting di hati Tuhan. Tiba-tiba dia mengerti, tirai terbuka. Saya mau bertanya, adakah saudara tirai terbuka kepentingan Allah di dalam kehidupan saudara, komunitas saudara, keluarga saudara sendiri, untuk melihat sebuah generasi? Nehemia saudara, dia berani menghadap raja. Tinggalkan itu istana. Dia melalui medan yang sangat sulit. Dia sampai kepada Yerusalem menghadapi musuh-musuh. Dan saudara, dia persatukan umat Allah di Yerusalem. Mereka membangun tembok Yerusalem dalam waktu 52 hari. Dan Nehemia tahu apa yang sedang dia kerjakan adalah kepentingan Tuhan. Saudara, luar biasa. Tuhan pakai dia untuk mengubah sejarah sebuah bangsa dan sejarah dunia. Itulah seorang Nehemia. Mari sekarang saudara, kita akan ambil satu lagi ayat terakhir, Matius pasal 9. Saya mau kembali lagi kepada Yesus, karena saudara, siapapun saudara mau saudara melihat di firman Tuhan, di Alkitab, yang dipakai oleh Allah mengerjakan sesuatu yang hebat, saudara akan melihat mereka ini semua mengambil sikap seperti Yesus. Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, saya terkesima. Kenapa? Karena Yesus memandang orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tahukah saudara bahwa it's all about the heart? Seluruh kehidupan saudara sebagai orang percaya selalu akan bicara mengenai hati. Kalau hatimu milik Allah seperti Yesus, dia katakan, aku hanya lakukan apa yang aku lihat Bapa lakukan. Begitu intim dengan Bapa. Dia adalah yang sulung di antara banyak saudara. Dia menjadi teladan bagi dia. Yang aku lihat Bapa lakukan, itu yang aku lakukan. Keren. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Compassion births passion. Belas kasihan melahirkan gairah. Melahirkan gairah ilahi dalam seseorang. Passion births action. Gairah ilahi itu
baru saudara menjadi bahan bakar untuk tindakan-tindakan kita. Yang oleh kuasa Roh Allah menjadikan saudara dan saya saluran selang ilahi untuk melakukan yang extraordinary. Ada bisa katakan amin? Inilah Yesus saudara. Dia luar biasa. Dia punya belas kasihan yang sangat ajaib. Yesus punya murid 12. Satu gugur. Menarik ini. Saya terkesima dengan Yudas. Saya tutup dengan ini. Saya masih berapa menit, Pak? 5. Bapak kejam ya. Kasih saya 5. Setuju dengan 5. Biasa saya 5, dia bilang 10. Ini 5 ini. Terima kasih Pak Willy. Yudas, perhatikan ini saudara. Yudas menerima belayan yang sama, berkat yang sama, pelatihan yang sama, pemuridan yang sama. Yudas bagian dari yang pergi berdua itu, melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati. Mereka itu balik lagi kepada Yesus, bilang, luar biasa. Lihat, Yesus itu bergerak bersama dengan mereka. Dia adalah murid Yesus langsung. Langung. SU. Langsung serap. Waktu saya di Yerusalem beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke toko antik. Saya suka antik. Rumah saya seperti museum. Istri saya udah larang saya beli antik. Di sana saudara saya cari logam shekel. Shekel yang ada dalam peredaran di tahun-tahun sebelum Masehi sampai sesudah Masehi. Saya dapat saudara. Saya beli mahal sekali. Disebut the Judas shekel. Karena shekel yang perak itu adalah yang sama yang beredar di Yerusalem. Adalah yang beredar di Yerusalem pada zaman Yesus. Saya beli, harganya mahal. Dikalungkan, dilingkari dengan emas untuk ini. Tapi saya nggak pernah, saya nggak pernah gantung di leher. Saya simpan. Kenapa saudara? Yudas dengan Yohanes pemuridannya sama, langsung. Tapi Yudas hatinya seperti racunnya, hatinya mulai dikerokotin, diambil, dimakan oleh cinta akan uang. Yudas akhirnya saudara di Matius pasal 24 dia jual Yesus. Dia tanya sama imam kepala, berapa yang kamu akan kasih saya untuk saya mengkhianati Yesus? 30 keping itu saya pegang. Kenapa saudara? Saya pegang itu karena saya mau ingat. Hanya untuk 30 keping perak dia itu dikelabui. Dia lama-lama dia nggak bisa lagi lihat apapun. Dia nggak bisa lihat generasi. Dia nggak bisa lihat kepentingan Allah. Padahal Allah ada di depan dia. Tetapi hatinya saudara sudah dibawa oleh ilah-ilah. Dia berteguk lutut dan dia sembah kepada ilah-ilah zaman. Dia sembah kepada cinta akan uang atau apapun itu saudara. Sehingga dia bisa menjual Kristus. Padahal dia muridnya langsung. Saudara, saya mau beritahu. Mudah sekali. Mudah sekali. Ada shekel. Apa shekel bahasa Indonesianya apa ya? Sikal. Yang bisa masuk. Dan menjadi begitu penting. Dan dari begitu penting itu menjadi skalanya. Dari skalanya saudara kita menjual Tuhan. Kita nggak pikirin lagi. Ada berhala yang masuk dalam kehidupan kita. Dan setan saudara menunggangi berhala itu untuk membawa saudara jauh dari Allah. Sementara saya ngomong begini saudara. Di seluruh ruangan ini mulai masuk
Ada nggak sikal di dalam kehidupan saudara? Saya nggak bilang saudara jual Yesus, tapi saya bilang seperti Yudas, saudara, hati kita bisa mulai dibelokkan. Dan pada akhirnya saudara, fokus kita bukan kepada Kristus. Sehingga saudara kita buta terhadap semua kepentingan Tuhan. Beda dengan Yohanes. Yohanes saudara juga murid. Tetapi saudara, amazing. Matanya tertuju pada Yesus. Dia jatuh hati dengan Yesus. Dia seperti menyelam dalam pribadinya. Sehingga sampai akhir riwayatnya dipakai oleh Tuhan. Dia yang karang itu. Oleh inspirasi roh Allah. Oleh penglihatan yang dia dapat. Kitab Wahyu ditulis. Luar biasa. Yohanes atau Yudas, dua-duanya adalah murid Kristus. Tetapi cuma satu menghidupi sebuah kehidupan yang extraordinary. Mari kita berdoa. Mari kita ambil beberapa saat dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus, biar hadirat-Mu bertambah kuat atas kami. Saya berdoa, apa sih yang perlu saya sampaikan di PRJ? Pagi hari ini apa tugas saya? Dan Tuhan bicarakan ini buat saya, saudara. Saudara dipanggil untuk sebuah kehidupan yang radikal. Potensi, kapasitas saudara itu di tangan Tuhan luar biasa. Tetapi kita suka kebal. Ada sikal yang membius hati kita. Dan kita pada akhirnya kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kalau boleh saudara, pagi hari ini, adakah di antara kita yang mau taruh tangan kiri di dada, angkat tangan kanan pada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku mau menghidupi sebuah kehidupan yang radikal. Aku mau berguna di tangan-Mu. Aku mau Tuhan menjadi seorang Nehemia bagi generasi. Perlihatkan kepada saya kepentingan-Mu. Bukakanlah mataku Tuhan. Untuk tahu. Untuk mengerti keadaan generasi ini. Kuatkan aku untuk bangkit dan ambil tindakan radikal. Pertama di dalam hidupmu, ada di sini saudara duduk sudah dibikin resolusi tahun baru. Saudara, saya mau beritahu, taruhlah matamu kepada Tuhan, kejarlah Tuhan, ngotot, teriak, berdoa. Saudara akan mengalami roh Allah turun atas saudara. Saudara akan mengalami kuasanya. Itu yang membangkitkan saudara. Sehingga saudara itu menjadi Yesus Kristus. Perpanjangan tangan Tuhan sendiri bagi generasi ini. Beda. Bapak, aku berdoa depan belakang kiri kami. Hadirat-Mu turun atas kami. Kuasa-Mu turun atas kami. Setiap kami menaruh tangan kami di dada, angkat tangan kami kepadamu. Jadikan Tuhan kami Nehemia-Nehemia-Mu di generasi ini. Generasi ini butuh. Generasi ini dalam pertaruhan. Tuhan, pakailah kami. Katakan kepada Tuhan, Tuhan pakailah hidupku. Jadikan aku seorang Nehemia. Jadikan aku serupa dengan Kristus sendiri. Diurapi oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu
hadirat-Mu, firman-Mu, biar tertera di loh hati kami, diukir di loh hati kami. Sehingga Tuhan, kami tidak melupakan firman Tuhan ini, tetapi kami akan hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sepakat percaya bersama, katakan amin. Amin. Praise God. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, cuma 1 menit saja, saya lupa tadi. Ini ada DVD, ada supirku tercinta Mas Parno jualan DVD di lobi. Ada 1 DVD aja, tapi di dalamnya banyak sesi. Saya taruh di sini sesi-sesi yang bagi saya ini adalah merubah pola pikir kita, mencopot pikiran manusia, taruh pikiran Tuhan. Masalah kita, saudara, sebenarnya cuma itu. Saya tahu saudara cinta Tuhan, tetapi saudara, masalah pikiran kita masih pikiran lama. Nah, saudara, saya buat beberapa session dalam 1 DVD. Saudara, kalau merasa diberkati, saudara bisa ambil di luar. Firman Tuhan mengatakan, berilah maka padamu akan diberi. Jadi saya bagi dulu yang gratis. Kalau ada yang mau yang gratis, saya angkat tangan, silakan Bu. Oh, gitu ya, langsung aja ya. Ajar, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan sekali yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati, kita diingatkan kembali untuk satu panggilan Tuhan yang dahsyat atas hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Haleluya. Bisa bilang kiri kanan, saudara, saya sangat diberkati pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Pastor Mark McLendon sudah memberkati kami. Nanti sepanjang hari ini akan memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Saya percaya ada pesan Tuhan yang dahsyat akan ditaruh buat gereja ini. Yang diberkati, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di ibadah yang pertama. Adakah yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya, kami rindu menyambut Bapak Ibu. Ada Bapak di belakang, boleh bangkit berdiri Pak. Yang baru pertama kali hadir, ada berapa orang? 1, 2, 3.